Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ki Iro. Saya bukan praktisi supranatural ataupun seorang ustadz. Saya hanya manusia akhir zaman yang mencari ridho Allah dan syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil akhir. Oke, saya mau mengajak Anda semua mengupas sebuah misteri yang ada di dekat jembatan cincin ya, Cikuda ke atas. Jembatan cincin itu yaitu jembatan bekas rel kereta api Belanda ya, yang menyambungkan dari stasiun Ranca Ekek sampai ke Tanjung Sari dulunya. Sekarang jadi jembatan, ada rel kereta apinya yang namanya, kalau warga Jatinangor sekitar namanya jembatan cincin, yaitu ikonnya Jatinangor. Nah, kita akan mencoba mengungkap misteri. Katanya di sana ada Mbah Jamrong, walau alam ya. Mari kita buktikan malam ini juga. Sekarang udah jam setengah 12 ya. Kita akan coba ke sana explore, ada apa di sana dan akan ada apa dan siapa Mbah Jamrong itu. Apakah ada makamnya atau hanya petilasan? Kita nggak tahu, walau alam. Mari kita pergi ke sana. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita sudah sampai di lokasi tujuan kita. Ini ada jembatan. Dulunya ini jembatan rel kereta api ya, yang warga Jatinangor menyebutnya jembatan ini adalah sebagai jembatan cincin ya. Jadi bangunnya oleh Belanda. Dan di sini juga, Masya Allah ya, pembangunan jembatan cincin ini menelan banyak korban jiwa dari pribumi ya, akibat kebiadaban bangsa Belanda ya. Ini sejarah ini sungguh tragis banget ya. Kita enak bisa jalan-jalan di sini ya, tapi dulu yang bangun ini, Masya Allah, mereka sampai korban jiwa gitu. Oke, sebelum kita membahas jembatan cincin ini, kita membahas dulu satu kisah misteri ya, yang tadi sudah dikatakan ya. Ada sosok Mbah Jamrong, penguasa di sini. Lokasinya di bawah sana ya. Dia udah tahu petilasan atau apa. Mari kita ke bawah. Yuk. Oke, mari kita menuju ke lokasi di bawah jembatan cincin ya. Sana tuh. Kanap. Oke, kita coba. Semoga Allah melindungi kita ya. Karena ini udah malam banget, ini jam berapa ya? Jam udah malam. Ini curam banget ya, bau banget ini. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya di bawah ya. Di sini ada tangga-tangga gitu ya. Jalannya licin, habis hujan tadi, tapi nggak apa-apa, insya Allah aman. Kita menuju lokasi Mbah Jamrong ya, di sana. Allahu Akbar. Ini tangga-tangga gitu ya. Ini jurang lah, hati pokoknya kalau mau kesini hati ya. Lumayan, masih berapa meter lagi ya, masih 300 meteran lagi ya. Istilahnya kalau kesini jangan pakai sandal ya, karena licin. Di bawah ini pesawahan warga, perkebunan gitu. Sudah terdengar suara anjing ya.
Ya mungkin itu anjing warga, takut ada yang nyuri di sini. Tapi nggak apa-apa kok, aman. Kita bukan mau nyuri kok, kita mau berjarah lah, silaturahmi gitu. Oke, kita sudah di lokasi. Sini ada pemakaman umum warga ya. Kita sudah sampai di tempat yang katanya di sini petilasan walau alam ya. Alhamdulillah ya, kita nyampe ke lokasi di pemakaman umum di bawah jembatan cincin tadi ya. Di sini ada pemakaman warga. Nah, disinilah lokasi katanya ada Mbah Jamrong. Siapakah dia? Disinilah lokasinya. Kalau alam di mana, mari kita cari tahu. Oke. Dan sebelum kita memasuki pemakaman umum, mari kita adab-adaban ya, membaca dulu doanya dulu, mendoakan mereka. Semoga mereka yang mati di sini, yang meninggal di sini, semoga husnul khatimah ya. Itu kadang disunahkan oleh Rasul. Kalau kita nggak sengaja atau berjalan atau lewat pemakaman umum, sejenak mari kita mengucapkan salam. Assalamualaikum di ahli kubur, assalamualaikum di ahli gaib. Itu mah bebas karena salam jeung orang doakeun ya karena dan insyaallah Allah muslimin muslimat dia nugut sing diacaankeun alam kuburna dari sunnah Rasul ya gitu orang doakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, setelah kita mengucapkan salam dan doa buat para ahli kubur di sini, mari kita menuju ke sana ya. Kita cari ada apa, ada misteri apa di sini ya. Kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Udah belum? Oke ya, kita sudah berada di lokasi penguasa di sini Mbah Jamrong. Alam tidak tahu. Nah, saya ingin coba mengungkap sedikit misteri di sini ya. Di sini ada apa? Oh ya, kenapa saya pakai wangian dupa ini? Ada kelapa. Ini sebagai syarat aja ya, karena saya mau coba mencari informasi dengan makhluk-makhluk metafisik ya, makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Semoga saya bisa mendapat informasinya, siapakah sosok Mbah Jamrong itu ya. Mari kita simpan dulu rupanya. Dan ada kembang juga ya. Ini juga saya bawa golok ya. Ini goloknya ini sebagai buat apa ya?
Ini buat alat komunikasi antara saya dan mereka, karena saya nggak bisa apa-apa, ibaratnya main telepon lah, HP gitu ya. Mudah-mudahan ayah ditulung Allah, ada informasi di sini. Alhamdulillah. Oh ya, saya udah minta izin di sini. Dan alangkah baiknya ya kita selain mau mengungkap esoklah Jamrong itu siapa, ayo orang doakan heulanya, mau aya di dieu, mau aya ahli kubur di dieu. Sekarang yang utamanya itu yang berjasa ya membangun jembatan cincin itu yang menghubungkan dua desa itu ya. Mari kita doakan dulu ya dengan tata cara apa? Mari kita sholat gaib dulu. Karena kita di sini mau sholat gaib untuk mendoakan para arwah-arwah yang telah meninggal, yang telah membangun jembatan cincin tersebut. Jadi ulah ngeunah nawai gitunya. Baheula maraneh aranjeunna teh ngabangun teh nepi ka nyawa taruhanna gitu nya. Banyak orang salaku anu aya di dieu gitu nya, anu menikmati jembatan cincin eta tinggal dua-duakeun acarna sama nya gitu nya. Oke, sebelum saya cari tahu tentang siapa itu Mbah Jamrong, saya akan laksanakan sholat gaib dulu ya. Itu kan takbirnya 4 kali ya. Saya mau laksanakan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga para arwah-arwah yang di sini, terutama yang membangun jembatan cincin, semoga diterima amal ibadahnya ya. Dan tak lupa, sudah kita melaksanakan sholat gaib, mari kita bersolawat dulu ya. Karena solawat itu subhanallah sangat baik banget, faedahnya sangat banyak sekali faedahnya buat kehidupan kita. Dan kalau kita libatkan tempat yang angker seperti ini, insya Allah para jin-jin jahat, para dedemit tidak akan mengganggu kita. Justru kalau kita melakukan salawat di tempat seperti ini, para jin-jin Islam juga akan akan barang gitu menuju ke Rasul gitunya. Karena salawat itu sangat luar biasa faedahnya ya. Jadi inti nama lamun keparengan ke tempat tiga kieu urang teh kahaja gitunya. Tong sieun salawat. Insya Allah tuh salawat mah bakal disalametkeun gitunya. Orang salawat naon we, bade salawat mudhoriyah, bade salawat burdah, bade salawat murijati, bade salawat aqidatul awam, bade salawat munfarijah, telangkung di mana wae gitu nya. Ayo orang salawat Nabi heula nu pondok nya supaya urang ge dieu dipasieun kasalamatan sakaacan ngungkap sahasih ari Mbah Jamrong. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatu yushollu 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Semoga setelah kita melaksanakan membaca sholawat Nabi, semoga ada pituduh buat kita ya. Siapa sih Mbak Jamrong teh? Enak orang cek. Maaf sekali lagi saya bukan ustadz ataupun ahli supranatural. Saya hanya budak belegong ya yang ingin tahu ada apa sih di sini. Ini lokasi pemakaman bro, kan pesawahan ya. Di bawah jembatan cincin di sini. Mari kita tanya, ya, tanya ke yang ada di sini. Siapa sih sosok Mbah Jamrong itu? Allahumma sholli ala sayyidina. Orang ngecek tuh tadi sebenarnya itu lebih antep lah di sini. Oke, di sini saya merasakan ada energi yang menarik saya, tidak tahu apa ya. Wah. Oh. Nih, sana mang euy. Sana mang euy. Oke. Alhamdulillah ya. Panas ya. Wah. Ya. Ini salah satu energi yang ada di sini ya. Ini sepasang. Ini jarang ya. Ini buli-buli ya. Tapi ini hitam dan putih. Yang mengandung arti benar dan jahat. Ya, saya tidak akan diambil lagi. Saya akan simpan lagi di sini. Jadi saya tidak bisa menarik benda seperti ini. Buli-buli deh. Nggak tahu walau alam, saya akan simpan lagi ya. Yang saya cari bukan lain ukir kayaknya. Yang saya cari informasi tentang Mbah Jamrong siapa. Mari kita bawa lagi ke sana. Kita semoga ada informasi yang kita dapat ya. Kita simpan lagi ya. Oke. Alhamdulillah ya, tadi ada sedikit bantuan energi atau fisik ya.
setelah saya mencoba komunikasi dengan yang ada di sini, ternyata di sini itu bukan makam ya, tapi petilasan. Dan sebenarnya Mbah Jamrong itu nama aslinya bukan Mbah Jamrong ya. Kebetulan dulu ada orang mungkin yang lihat di sini janggutnya panjang, jadi Mbah Jamrong. Sebenarnya sebentar, wah, dia itu Syekh Jangkung ya, yang diutus ke sini itu buat Allah buat membubarkan atau menyerang ya komplotan yang melawan kerajaan ya yang ada di sini. Walau alam dulunya tepatnya seperti apa yang jelas, saya gak bakal ngomong Mbah Jamrong ya, tapi saya lebih ke Syekh Jangkung ya. Dia itu ulama ya yang diutus dari kerajaan. Walau alam dari kerajaan Prabu Haji Putih. Walau alam dia diutus ke daerah ini buat melawan para musuh-musuh kerajaan. Karena di sini itu banyak banget dulunya garong gerot lah, orang mah anu provokator kerajaan lah. Jadi tuh Syekh Jangkung teh kadieu anjeunna nya dilawan, diburak-balik, dibersihan di dieu teh kitu saterang abdi di dieu mah. Wallahu alam. Ini saur anjeunna kanggo naon gitu nya. Neangan urang jangan lawan neangan sosok Mbah Jamrong. Mending oge tuh doakeun mah nu di cincin anu tos ngabangun jembatan cincin. Di dieu mah da kami mah ngan saukur ngaberantas kejahatan hungkul. Lain cicing di dieu, lain ngan saukur ngaliwat hungkul lah kita panitah kerajaan kanggo anjeunna supaya ngaberantas musuh-musuh di dieu. Mung sakitu saya naon deui. Saur anjeunna mending tong diteangan kami mah. Mending pamibada jaroh mah ka tempat jaroh we nu sakumaha aya keteranganna silsilahna keun kami mah kieu we. Wallahu alam. Wallahu alam ya. Informasi tadi bukan dari beliau tapi dari yang ada di sini. Jadi kebenarannya gak bisa dibilang 100% gak bisa ya. Cuman ya saya hanya mencoba aja menguak kisah misteri Mbah Jamrong. Jadi intinya Mbah Jamrong itu seorang ulama dari kerajaan Sumedang, dari kerajaan Babad Prabu Haji Putih, yang disuruh ke sini itu buat memberantas para penjahat di sini. Itu. Jadi hanya perkilasan doang, nggak ada apa-apa. Jadi intinya Mbah Jamrong itu sebenarnya Syekh Jangkung, walau alam, yang berasal dari Karawang. Ya seperti itu yang bisa saya dapatkan seperti ini. Tapi walau alam ya, kembali lagi ke kitanya. Tujuannya kita seperti ini buat apa ya? Intinya kita supaya kita itu mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijauhkan, supaya kita ulah poho salat 5 waktu atau selawat gitu. Mungkinlah misteri Mbah Jamrong mah biarlah menjadi misteri ilahi gitu. Tapi lamun mereka dia adab-adaban tepatnya seueur pisan rejit dedemitna boh anu bodas kon hideung. Urang kana adab-adabanana gitu nya. Insya Allah orang ada pada tempat sunyi angker kieu, kadang orang sholawat, insya Allah mau naon. Jadi pesan beliau barusan, ulah poho sholat, ulah poho sholawat, sedekah, infak. Jeung hayu atuh orang jaroh kama kaloma. Jadi pami anu ngabas Mbah Jamrong di dieu, pami aya nu manggihan di jembatan cincin Kota Panjang, Ina Jangkung, eta fitnahnya eta sanes Mbah Jamrong. Da Mbah Jamrong ulama. Tapi eta mah jin anu ngarupakeun ngaku-ngaku Mbah Jamrong.
Jadi mun aya kok Bah Jamrong manggih hali cincin di dieu menta sasaji menta naon lah menta mehideung eta bohong eta lain Bah Jamrong eta jin anu nyipta sakitu heula maranya urang tutupku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta nabi hapunten anes kumawantun sanasanya hawanan mung mas sakedar sekedik keterang abdi wak misteri Bah Jamrong. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli